Sekarang ni guys ya, ringgit Malaysia menjadi mata wang yang terkuat dekat Asia guys. Sedangkan kita kok rupiahnya anjlok gitu. Kok kita doang ya kan? Kenapa kita yang terdampak gitu? Ada apa gerangan ini ya guys ya? Setelah menonton video ini, netizen Indonesia ini tertampar fakta yang ada sekarang ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik guys ya. Di sini banyak yang meremehkan ringgit nih ya kan. Tapi di ringgit itu kan tidak kuat, ringgit itu kan lemah, ringgit itu kan tidak seberharga itu gitu ya. Orang-orang yang nggak pernah merasakan ringgit tapi yang pernah merasakan ringgit ya pasti akan wow, mantap kan gitu ya guys ya. Jadi banyak netizen kita ini yang mengatakan bahwasannya ya ringgit itu dipandangnya remeh-temeh gitu loh guys ya. Enggak lah, enggak terlalu ini lah, ngapain jadi TKI, nanti ya uangnya sama aja, gajinya sama aja dan lain sebagainya. Tapi setelah menonton video ini, netizen Indonesia ini tertampar fakta yang ada sekarang ini guys, di tahun 2026. Jadi tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Aku sebenarnya terkejut guys ya. Ringgit Malaysia sekarang ni menjadi bualan ya, dan menjadi popular sekarang ni. Dan ramai yang datang ke Malaysia sekarang ni nak kerja. Tapi sekarang ni guys ya, ringgit Malaysia menjadi mata wang yang terkuat dekat Asia guys. Korang tengoklah, kita dekat atas China mat. Apa? Thailand, aku rasa Thailand memang dulu dia orang pun kuat juga kan. China, Jepun dah mula drop guys dengan Korea ni. Tapi kalau korang tengok ringgit Malaysia man, gila sih. Yang diorang memasak weh, diorang terus let them cook bro. Guys, ringgit Malaysia sekarang lagi kuat-kuatnya loh. Bahkan kemarin aku sempat lihat postingan yang bilang kalau saat ini ringgit jadi mata uang terkuat se-Asia. Jadi postingan ini ringgit naik sekitar 0,27%. Gila. Dan kalau investor internasional mulai percaya sama ekonomi Malaysia, sementara itu mata uang rupiah justru mengalami penurunan. Masih banget dulu waktu awal aku pindah ke Malaysia, kurs ringgit ke rupiah itu masih di sekitar 3.300-an. Siap. Sekarang gila. 4.200 rupiah. Nah, ini juga tambah kuat aja tuh. Kirim uang ke Indonesia nilainya tuh kerasa lebih besar. Dan bener. Langsung kayak naik gaji. Buat kalian orang Malaysia yang mau liburan ke Indonesia, kayaknya ini waktu yang pas deh. Atau justru kalian ada pendapat lain? Prime Minister Anwar instructed our government-linked companies GLC such as EPF, PNB and KWAP to reduce overseas investments and bring profits earned abroad back to Malaysia converted into ringgit. And that move quietly became one of the gears pushing the ringgit higher. Hey, it's a minute here. Let's make sense together. Okay, the ringgit menarik. hit a 7-year high against the US dollar, officially breaking below 4.0. As of September last year, Malaysia approved 285.2 billion ringgit in foreign investments. This isn't just about attracting foreign money, it's also Anwar pushing GLC assets back into the Malaysian market. The goal is to let GLC participate in the 2030 New Industrial Master Plan and the National Energy Transition Roadmap. Of course, GLC's funds can't just cash out everything at once. The investments are huge and selling in chunks avoids market panic. So here's the simple idea. When foreign capital flows into Malaysia, investors convert their money into ringgit. So more demand plus steady supply, which means a stronger ringgit. Now, here's the spicy part. Some say that stronger ringgit could also be linked to Malaysia's 16th general election next year. So, a strong stock market and currency, it wins politically. But why? When the market goes up, everyone's wealth goes up. So, a stronger ringgit abroad, more buying power on your travels. So it's a win-win. But none of this lasts without real economic fundamentals, such as first, boosting productivity, local CKD assembly, supporting auto parts and semiconductor industries. Second,
reforming subsidies and cutting deficits, such as fuel subsidies for Malaysians only, and expanding SSD benar. coverage. Third, attracting high-tech foreign investments, such as Google, Amazon, Microsoft, building data centers here. Altogether, this sustains momentum, and without it, the ringgit strength is just a short-term spot, which is unsustainable. So what do you think? I'm happy because I can spend more during traveling. Ketika orang panik karena IHSG turun, aku lebih tertarik bahas currency rupiah yang semakin gak ada harganya. Aduh. Sekarang 1 euro udah 20.000 rupiah, padahal dulunya cuma 16.000. Wih, Satu SG jauh banget guys, jauh banget. Dulu 9.000 tuh ya Singapura, sekarang 13.000 kayak dolar waktu. Rupiah nih gimana sih rupiah nih guys? Aduh, gimana kita, apa yang sebenarnya terjadi dengan negara kita ini guys? jadi udah di 13.300, padahal dulu paling mahal 11.000 sampai 12.000. Iya bener, dulu 9.000 pernah tuh. 300, padahal dulunya cuma sekitar 3.300. Bener banget Sebelum ada sih. yang komen, oh ini karena ekonomi global yang lagi chaos. Coba kita lihat ke negara tetangga yang dekat-dekat sama Indonesia. Thailand baht masih bersaing, Singapura dolar masih stabil, Iya. Malaysia ringgit makin menguat. Apakah semata-mata cuma karena ekonomi global? Sebenarnya Enggak kayaknya. Masa efeknya ke Indonesia doang gitu kan? Iya bener sih mbak. Iya kan? Membuka minda saya ini guys. Iya bener. Kenapa tetangga-tetangga kita masih bertahan, masih kuat ekonominya, sedangkan kita kok rupiahnya anjlok gitu? Kok kita doang ya kan? Kenapa kita yang terdampak gitu? Ada apa gerangan ini ya guys ya? kalau mau jujur, aku selalu ngobrol sama teman-teman diaspora yang ada di Singapura, Aha. ada di Europe. Kita kalau misalnya balik ke Indonesia pasti senang karena uangnya jadi semakin Banyak. Tapi apakah itu menurunkan empati kita dengan keluarga dan Bener kerabat sih. yang masih ada di Indonesia? Karena dampaknya dengan nilai rupiah yang semakin melemah, kita Bener. masih bergantung sama banyak barang-barang impor yang mana Betul. nantinya barang-barang di Indonesia itu jadi semakin mahal karena Iya betul, sudah terasa kalau semakin mahal gitu guys ya. Sekarang uang 100.000 itu kayak kacang gitu. Iya, kalau kita pergi ke pasar itu udah belinya cuman pisang, lele, ayam, beras, sudah itu doang. Iya kayak gitu guys, nggak sebanyak dulu waktu istilahnya rupiah masih kuat gitu. Jadi barang-barang tuh kayak murah aja gitu loh guys ya. Gila sih kita emang. semakin menurun. Kalau dulu 1 juta rupiah bisa belanja banyak, sekarang 1 juta rupiah kita cuma bisa belanja terlalu banyak. Atau Ya, 1 troli penuh itu 1 juta. Biasa kalau saya belanja itu kalau satu troli penuh ya kan, belanja kebutuhan kafe ya kan, ataupun ini ya guys ya, warung makan itu kadang dicampur dengan kita kebutuhan dari rumah tangga yang bulanan itu kadang 1 juta ya. 1 juta itu kayak sedikit banget, cuman 1 troli dapatnya berapa kresek sih gitu. Sedangkan dulu kalau 1 juta itu udah gila banget dapatnya. bahkan sedikit. Bener banget sih. Uang terkuat di Asia. Kalau rupiah, ringgit malah menguat sekitar 0,2% terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, rupiah malah masuk sebagai salah satu dari 3 mata uang terlemah di Asia. Aduh. Dalam periode yang sama, rupiah malah melemah lebih dari 1%. Artinya begini, saat ringgit naik, nilai beli orang Malaysia saat keluar negeri makin kuat. Sedangkan saat rupiah turun, biaya impor dan traveling kita jadi Lebih mahal. Trackers bukan cuma angka di layar bank, dia menentukan harga bensin, gadget, tiket pesawat, sampai biaya sekolah ke luar negeri. Ya, nasib kita ya, paspor kita nggak kuat, mata uang juga sama. Aduh. Hari ini ringgit sudah sampai di 4.030. Beberapa minggu lalu saat tukar rupiah ke ringgit masih di 3.800. Bahkan di Sekarang awal berapa tahun sih? ringgit pernah jatuh di angka terendah 3.000. Artinya masih di tahun yang sama selisih ringgit hampir 500 sampai 800 perak. Memang tidak seberapa, tapi kalau kita transaksi 20 ringgit bedanya hampir 10 juta. Iya, Meskipun benar. Padahal sumber daya di Indonesia lebih kaya daripada negara tetangga ini. Tapi rupiah terus melemah, mengerikan. Ini bukan sekedar angka di layar. Melemahnya rupiah harus dipahami semua orang. Kondisi Betul. dalam negeri nyatanya memang tidak stabil. Investor asing mulai menarik modal dan situasi politik yang tidak stabil. Yap. Ditambah beberapa rencana pemerintah belakangan ini menjadi polemik. Beberapa orang mungkin merasa semua baik-baik aja, tapi indikator ekonomi berbicara lain. Kurs yang terus naik dan kepercayaan pasar yang terus menurun. Mari kita Benar bicara sih. yang rajin, hemat, menabung, dan melek investasi. Kita tidak tahu kejadian ke depan inflasi akan semengerikan. Apa kalian merasakan dampak dari melemahnya rupiah? Coba share pengalaman kalian ya. Oke, ini ada pertanyaan. Dari mana uang Indonesia itu dianggap murah, Bang?
Siapa tanya itu? Dengan wang Malaysia. Okey, aku jawab ya. Okey, silakan. Okey, sebab kami bila kami mau pergi keluar negara, macam itu bila mau keluar negara, kami akan pilih negara mana kami mau pergi, boleh senang mau shopping, mau beli barang. Dengan wang kami barang-barang lebih murah, wang kami lebih besar. Kalau pergi Singapura, kami barang dia mahal sebab wang kami murah berbanding dengan Singapura. Jadi ramai rakyat Malaysia, malah berjuta rakyat Malaysia akhirnya memilih mau pergi Indonesia. Membawa RM1,000 boleh beli berbagai-bagai barang dengan harga yang lebih murah. Nampak tak? 4 juta loh, banyak dapatnya. Kayak baju gitu dan lain sebagainya, guys. Mereka boleh beli bagai-bagai barang loh. Dan rakyat Malaysia paling ramai berwisata ke Indonesia. Nampak? Aku bukan kata uang kamu murah, tapi itu aku jawab, itu lain. Orang yang kata uang Malaysia murah. Jadi macam kamu, kenapa kamu kerja di Malaysia? Karena Malaysia, iya bener. Kerja di Malaysia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Uang Malaysia ini kamu boleh guna untuk buat rumah besar, mobil besar di Indonesia. Aku tahu teman-temanku di Aceh kaya-kaya, mereka bekerja di Malaysia cari uang. Ini bermakna uang Malaysia ada nilainya kepada rakan-rakanku, teman-temanku di Indonesia. Dan bila aku ingin pergi melancong, berwisata, aku akan pilih ke Medan, ke Batam, ke Riau, ke Jakarta, ke Bali. Karena dengan uang aku boleh guna untuk tidur di hotel lebih murah. Betul banget. Beli barang lebih murah. Nampak tak? Itu sebab aku kata begitu, ada alasannya. Ramai rakyat Malaysia pergi melancong ke Indonesia kerana memang murah. Wah, kami boleh beli berbagai-bagai dengan uang kami. Bener banget sih. Iya, bener. Benar bang. Kamu tak percaya ramai orang-orang Indonesia datang bekerja ke Malaysia kerana mereka tahu di Malaysia uang Malaysia lebih mahal. Duduk di Malaysia 2 tahun, 3 tahun, kamu lebih kaya. Boleh bikin buat rumah besar, beli mobil, iya. Tanya teman-teman kamu di Malaysia, kenapa mereka suka pergi Indonesia? Kenapa? Kerana kalau mereka bawa RM1,000, uang itu kalau ditukar, dikonvert akan jadi 3 juta rupiah. Banyak Itu kemarin, sekarang 4.200.000. Gila. Dan itu juga warga Indonesia. Kenapa mereka mau datang bekerja ke Malaysia? Karena mereka tahu uang Malaysia ada nilainya. Mereka boleh jadi kaya raya. Duduk di Malaysia 10 tahun, 20 tahun kerja ladang sawit. Mereka kaya. Mereka boleh buat rumah besar, boleh beli mobil besar. Nampak tak? Nampak, ini realitinya PKT. Okey, aku sudah jawab. Mantap. Ringgit mengukuh, mesti akan ada yang buat konten cakap bukan ringgit yang mengukuh, tapi US dollar yang lemah. Okay, so soalannya, ringgit yang mengukuh ke atau US dollar yang melemah sekarang ni? Jom kita semak benda ni. Dia di luar kerangka politik, tetapi politik ni realiti tentang fakta data. Dan saya rasa ini topik favourite lah. Forex, tukaran mata wang asing tingkat global. Macam mana kita nak buktikan dua perkara lah? Satu, ringgit mengukuh, 2, USD melemah. Pergi dulu part yang betul ke USD melemah, nombor 2 tu Ya betul, USD memang dalam keadaan yang lemah ketika ini. Kita semua boleh buat double check Pergi trading view, semak chart pergerakan DXY. DXY Dollar Currency Index. Apa benda ni? DXY ni sebenarnya dia digunakan untuk mengukur kadar pergerakan US dollar berbanding basket of others major global currency. Kalau DXY naik, maksud dolar secara majoriti mengukuh lah. Kalau DXY turun, dolar secara majoriti sedang melemah. Dan faktanya dia betul. Ketika ini memang US dollar sedang melemah.
Okay, kenapa US dollar melemah? Dia banyak faktor. Tapi pendapat saya Trump adalah kunci terbesar. Nanti saya detailkan lah. Trump ni dia banyak kali dah push Fed untuk cut rate, nak ubah monetary policy yang memang akan menyebabkan dolar melemah. Okay, sebab apa beliau nak boost ekonomi, beliau nak boost ekspor. Malah Trump dengan sengaja dia melancarkan perang dengan Federal Reserve of United States lah. So sentimen ni menyebabkan keyakinan kepada dolar tu menurun, menyebabkan dolar melemah lah. Okay, dan yang menarik ni, Trump tak kisah pun US dollar melemah, sebab dari sudut pandang beliau, dengan turunnya nilai mata wang US dollar, ada sisi yang baik untuk ekonomi US. Nanti kita detailkan lagi. Begitu. Okay, so kita boleh buat conclusion ke? Maksudnya pengukuhan ringgit berbanding US dollar itu bukan kerana ringgit mengukuh pun, tapi kerana USD melemah semata-mata. Betul ke statement tu? Senang cerita, kita buka chart dulu. Di TradingView, kita boleh buka chart. Sama ada awak buka USD MYR ataupun MYR USD, tak kisah mana. Saya track pergerakan ni sejak tahun 2023 lagi, selepas perubahan politik Malaysia, selepas hari 15 lagi. Saya tengok pergerakan ringgit mengukuh atau menurun lah. Okay, trend pendakian ringgit ni memang bermula pada 2023 lagi. Sebelum Trump naik jadi Presiden AS lagi tahun 2025. Itu satu. Kalau nak kata ringgit tak mengukuh pun hanya kerana USD yang melemah, kenapa bila kita compare ringgit dengan banyak lagi mata wang yang lain, ringgit mencatatkan performa yang sama, mengukuh? Betul. Buka ringgit berbanding Indonesian rupiah, ringgit mengukuh. Ringgit berbanding Korean won pun sama. Ringgit berbanding Australian dollar, ringgit berbanding New Zealand dollar, ringgit berbanding pound sterling, ringgit berbanding euro pun sama, ringgit berbanding Singapore dollar pun kita sedang mengukuh dengan baik. Menunjukkan trend pengukuhan yang baik sejak 2-3 tahun ni. So bermaksud pengukuhan ringgit memang berlaku. Ini bukan semata-mata kerana dolar melemah, sebab faktor reason terkuatlah kerana berbanding mata wang lain pun ringgit sedang mengukuh. Ini fakta. Benar, faktanya gitu. Mungkin kita ada politik view yang berbeza-beza. Tak tepi. Saya pun dah keluar dari parti politik. Saya saja, hari tu saya masuk 6 bulan saja nak cuba rasa-rasa jadi ahli parti. Sekarang saya orang biasa. Dan ini fakta yang kita semua kena sebarkan lah. Our economy are doing good in economy. Dia tak sempurna, banyak lagi kelemahan yang perlu diperbaiki. Tapi dari satu sudut, ekonomi kita memang sebenarnya on right track sehingga membantu pengukuhan ringgit. Mata wang mengukuh dalam keadaan inflasi kita kekal sederhana. Pertumbuhan ekonomi terus berlaku. Kita berjaya create peluang pekerjaan yang cukup sehingga keadaan pengangguran rendah, dan keadaan gaji pekerja median gaji upah berjaya ditingkatkan secara purata, menyebabkan kuasa beli rakyat semakin baik, mendorong pelabur masuk melihat potensi Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang baik. Ini semua fakta, semak di data. Kita semua kena belajar untuk menilai, tak perlu terperangkap dengan sentimen politik. Find the truth. Alright guys, dah selesai videonya dan kita boleh tengok bagaimana istilahnya kekuatan ringgit ini bukan jangan dipandang remeh, karena dari 2003 katanya abangnya tadi itu dia sudah mulai mengukuh gitu loh. Sampai sekarang pun dia sudah mulai mengukuh, dan kalau dilihat faktanya kalau dibandingkan dari beberapa tahun dan juga dibandingkan dengan mata uang negara lainnya yang ada di Asia ini, memang ringgit ini sangat-sangat mengukuh dan bahkan nomor 1 sekarang di Asia guys ya. Gila guys ya. Pentingnya memilih orang yang benar-benar layak memerintah dan menguruskan negara. Ini kata Abang Zulak ya. Bukan semua orang layak menjadi pemimpin, dari presiden, perdana menteri, gubernur ya, menteri ataupun di peringkat kampung. Duit dan pengaruh bukanlah tanda aras untuk dipilih, tetapi kemampuan dalam berbagai ilmu, adab moral dan pegangan agama yang sangat kuat penting untuk seorang pemimpin. Pemimpin yang ketika berjanji tetapi tidak ditepati patut dijauhi, ya kan? Seperti itu dengan dalam memilih pemimpin. Pemimpin adalah cerminan rakyat ya sebuah negara. Buruknya perangai pemimpin bermakna buruk juga perangai rakyatnya. Aduh, gimana nih guys? Karena pilihan sesungguhnya ada di tangan rakyat. Benar juga sih guys ya. Ayolah guys, jangan sampai lah kita nih kasih 100 saja, 100 ribu aja milih guys, 100 ribu milih, hancurlah negara kita ini ya kan. Janganlah kayak gitu kita tuh ya. Pilih dengan sesuai dengan istikharah kita, sesuai dengan
apa namanya guys, keyakinan kita ini orang baik ya, kita harus tahu oh ini pemimpin nih jejak treknya bagaimana dan lain sebagainya ya kan, kita harus melihat dan menilai itu gitu loh guys ya. Jangan sampai istilahnya ya apa ya guys ya, kita memilih ya, perdana menteri lah, gubernur lah, menteri dan lain sebagainya lah, kades lah, apa semua ya kan, intinya yang istilahnya menjabat sebagai pemerintahan ya, kita jangan sampai lah mau uang 100.000 untuk suara kita tapi akhirnya kita menderita gitu. Rupiah turun, selamat pada UMKM Indonesia karena bentar lagi akan diserbu para wisata asing. Nah bener, UMKM yang diuntungkan nih guys, bagus gak apa-apa sih, tapi ya gimana, kasihan juga, tapi ya mau gimana lagi ya sudah lah guys ya, yang penting kita bisa tahu ternyata istilahnya ringgit itu menguat dan memang rupiah yang sedang melemah guys ya. Dari banyak istilahnya apa namanya berita itu memang rupiah ini sedang melemah gitu, dan beruntung para TKI yang ada di Arab Saudi ya kan, yang ada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea ya, Amerika, Australia, semuanya lah mah kalian untung banget nih sekarang ya kan, karena bisa istilahnya bawa pulang uang yang banyak banget. Jadi miliarder nanti ya kan, gaji 70 juta berarti kalau dulu 70 juta berarti sekarang jadi berapa gitu loh guys ya. Iya kan, jadi ya begitulah guys ya. Ada untungnya ada tidaknya, tapi ya semoga kedepannya rupiah semakin menguat sehingga ekonomi kita itu semakin bagus dan istilahnya barang-barang stabil gitu loh guys ya. Di Malaysia itu ya kan, kalau kita lihat banyak subsidi dari pemerintah, stabil di situ pasarnya gitu loh guys ya. Aneh gitu, kita nih negara kaya tapi ya nggak bikin kaya dan nggak stabil gitu, kok bisa gitu loh guys ya. Nah kesamarataan mungkin ya, penyamarataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum terlaksana gitu. Kalau terlaksana mungkin ekonomi kita akan stabil dan akan menguatkan seperti itu guys ya. Oke, itu dulu videonya, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.